ditutup pol ajal kita masing-masing. Ya, selalu dinati karena Allah. Jadi dari ngajinya ya tolakul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Jadi mencari ilmu itu wajib hukumnya bagi orang Islam. Wajib ya, kan yang wajib kita cari itu ada 3. Al ilmu salatun wa masiwa bahwa fadlun ayatun muhammadun au sunnatun qaimatun au fadilatun adilatun. Jadi ilmu yang wajib kita cari itu ada 3. Adapun selain 3 ini menimbulkan keutamaan. Yang pertama apa? Ayat muhammadun, ayat yang menghukumi itu Al-Quran. Bapak-bapak nanti dia ngaji Al-Qurannya. Itu sampai kalau dikaji luar biasa sekali isinya. Ya, ada cerita, kemudian ada hukum, kemudian ada larangan. Ya. Itu dalam Al-Quran. Kalau sampai baca satu-satu dari Al-Fatihah, bacaannya terus diresapi makna keterangannya, hati kita jadi tenang pada semuanya. Apalagi hari-hari selalu diisi dengan bacaan Al-Quran. Hari-hari selalu diisi dengan deres Al-Quran, baik bacaan maupun baik makna keterangannya. Hati kita insya Allah selalu tenang, nggak kemerusuh. Walaupun ada berbagai macam masalah, ya, insya Allah akan jadi tenang. Itu manfaat dari Al-Quran. Terus hadisnya juga cerita-cerita Nabi, terus cara ibadah yang benar, ya. Semua diperhatikan di dalam Al-Hadis, ngasih contoh dalam Al-Hadis. Maka dari itu monggo ya, dalam mencari ilmu itu ya ditingkatkan. Jadi itu yang pertama, yang kedua Al-Hadis, terus yang ketiga adalah ilmu faraid. Nah, ini di luar sana ya biasanya ngikutin hukum negara. Kalau dalam jamaah enggak ya. Kita sesuai dalam hukum yang berlaku dalam Al-Quran dan Hadis ilmu faraid. Jadi kadang bahkan ya kalau orang dulu ya, namanya hukum waris itu ya, padahal orangnya belum mati ya. Tapi biasanya dibagi, kamu jatahnya di sono, itu jatahnya kamu. Terus yang kemudian yang nomor 2 adalah mengamalkan. Jadi surga itu dibariskan bagi orang beramal. Al-jannatu la tu'ma bima kuntum ta'malun. Jadi surga itu dibariskan bagi orang yang bukan yang banyak orang yang pintar menyampaikan, bukan orang yang ilmunya sampai berkontar-kontar, bukan. Ya. Bahkan orang yang banyak ilmu bukan. Ya. Tapi yang mau mengamalkannya. Jadi kalau dia itu sudah bagus lagi punya ilmu, terus dipraktekkan, ya, itu akan dimasukkan ke dalam surga. Terus yang ketiga masalah pembelaan. Alhamdulillah ya, masalah pembelaan ini ya, ini disaksikan oleh kelompok 2 ini luar biasa sekali ya. Masih tes sudah nyaman ya, jadi udah adem ya, dibandingkan kelompok-kelompok lain ya. Insya Allah kelompok 4 ya, kelompok 2 ya, kelompok 2 ini udah nyaman ya. Waktu ini bersama berkat pembelaan dari bapak-bapak ibu semuanya. Hasilnya seperti ini. Tanpa kerukunan dan kekompakan dari bapak ibu semua, tanpa pembelaan baik pikiran, tenaga, harta dari bapak ibu semua, saya yakin masjid di sini nggak seperti ini. Ya. Insya Allah nggak ada perubahan. Ini berkat dari bapak ibu semua. Tapi supaya disyukuri. Nah inilah nanti hasil yang bisa dipetik nanti ketika kita sudah mati. Ketika masjid masih dipakai terus, orang digenerasi terus, kita masih bisa menikmati, bisa ibadah di masjid ini, buat ngaji ini, ya. Pahala kita akan mengalir terus, akan jadi amal jariah. Itulah pentingnya pembelaan. Ya, jadi pembelaan itu ya, selain harta ya, bahkan tenaga kita, ya, itu akan menjadi amal jariah. Pikiran kita, ide-ide kita, ya, ide-ide barangkali di situ punya ide untuk mencerdaskan atau untuk gimana kelompok 2 ini biar ngajinya tambah rajin ya, terus dipraktekkan sampai turun-temurun karena idenya si bapak itu loh, cabai jadi lancar terus, perang macamnya jadi maju terus ya. Berkat pikiran itu pun akan jadi amal jariah.
Jadi amal jariah itu nggak hanya harta saja, tapi termasuk ilmu, termasuk ide-ide yang bisa dipakai orang banyak, itu menjadi amal jariah. Dan yang keempat adalah masalah sambungnya masih ditentukan masing-masing ya, dari sambung kelompok, desa, daerah, bahkan pusat ya. Apalagi yang di kelompok ini ya, penyaksian yang pertama adalah di kelompok Pak, yang masukin. Jadi pembinaan Quran hadis zaman itu pun yang adanya di kelompok, bisa tidaknya di daerah, tidak di pusat. Ujung tombaknya itu di kelompok. Di mana maksudnya kelompok dua ini terutama pembinaan Quran, pembinaan generasi manusia ya, untuk mewujudkan 29 karakter ini ya. Ini monggo dibahas bareng-bareng, sering-seringlah untuk musyawarah 5 unsur ya. Untuk gimana caranya anak-anak kita ini bisa mempunyai 29 karakter dalam jamaah itu, bisa praktekkan 29 karakter dalam jamaah. Inilah, jadi diperlukan orang-orang yang inisiatif tinggi ya. Gimana caranya biar generasi kita ini biar semangat ngajinya ya. Kemudian biar anak bisa meneruskan perjuangan Quran nanti bisa ila yaumil kiamat ya. Ini perlu kerjasama yang namanya 5 unsur itu ya. Dari unsur keimaman, kemudian mubalik, dan pengurus, pakar pendidik, orang tua. Ini perlu bersinergi. Tidak boleh mengandalkan satu orang, 2 orang saja. Hanya mengandalkan mubaliknya saja, jangan, nggak akan bisa jalan. Hanya mengandalkan pengurusnya saja, nggak jalan. Hanya mengandalkan pakar pendidik saja, nggak jalan. Hanya orang tua saja, nggak jalan. Jadi pembinaan Quran hadis ini diperlukan 5 unsur ini bersinergi benar-benar. Sering-sering bermusyawarah. Ya, ada keluhan anak dimusyawarahkan. Ini solusinya gimana nih baiknya? Kalau dia dimusyawarahkan terus dijadi jidat Pak Imam ya, dipraktekkan. Sakdermo ini sudah jadi settingan, monggo dipraktekkan. Jadi jangan sampai sudah jadi ijtihad, sudah hasil musyawarah tidak dilaksanakan, jangan sampai. Kalau sudah di ijtihad berarti sudah jadi angkanya. Ini harus dilaksanakan. Kalau dilaksanakan akan jadi pahala. Ya Mas Soleh ya, sambung ini betul, ini penyaksian. Nah, dari penyaksian urusnya wujud sambung dari bapak-bapak semua ini, ibu-ibu semua ini. Ini si ibu ini kok nggak pernah kelihatan, gimana sih, kemana aja sih? Nah, nanti penyaksiannya gimana? Jadi bapak-bapak semua ini, ibu-ibu semua datang. Yang ada kegiatan, ya, ada ijtihad kok datang, ada acara datang, ya. Itu akan jadi penyaksian. Oh, alhamdulillah disaksikan baik. Ketika meninggal disaksikan baik, alhamdulillah itu si A, si B 5 tahunnya lancar, alhamdulillah. Lalu disaksikan banyak, insya Allah untuk masuk surga itu ya akan dimudahkan. Tapi kalau disaksikan jelek, ya alhamdulillah dari nanti akan disisa ke dalam neraka dulu, harus dicuci dulu. Oke, jadi masalah sambung sulit betul-betul diperhatikan betul, kelihatannya sepele. Kalau nggak bisa datang gimana? Yang masuk izin, termasuk ibu-ibu, bapak-bapak yang mengikuti SDC di rumah-rumah ya. Kalau sampai mengikuti dengan seksama ya, akan jadi pahala. Ya, itu termasuk sambung. Ini termasuk perawatan pengurus kepada satu-satunya jamaah. Ya, jadi termasuk wujud dengan cara sambung lewat SDC. Jadi yang maksudnya kalau lewat SDC ya, maksudnya diperhatikan ya, dipersungguh benar-benar, jangan sampai situ sambil tiduran malah kadang ketiduran, jadi jangan sampai. Ya, bisa belum. Terus yang program yang kedua adalah masalah ketaatan. Jadi kunci untuk bisa masuk surga itu yang wa mayutilillah wa rasulahu yudkhilul jannah. Jadi barang siapa yang taat Allah Rasul masuk ke dalam surganya Allah. Wajib. Bahkan sekarang ibunya juga ditambah supaya taat kepada suaminya. Walaupun suami sampai itu ya ganteng, banyak duit ya, terus pinter nyari duit ya, kemudian setia ya, kemudian itu wajib sampai taati ya, itu sampai wajib taati. Atau barangkali suaminya itu udah jelek ya, terus ireng ya, terus gak pinter nyari duit ya, terus apa itu ya pokoknya kalau tidur ngorong ya, atau barangkali ya malas-malasan ya, itu berhubung itu sampai baik atau jelek, kalau sudah sampai sudah dikatakan suami sampean itu wajib sampean taati. Karena apa? Bisa masuk surga.
jembatan untuk bisa masuk surga itu kalau suami sampai itu ridho. Kalau sampai suami sampai dah ridho ketika meninggal dunia, ridho terus disaksikan baik, ya untuk masuk surga insya Allah akan rijil, akan lancar, akan gampang dimudahkan. Tapi kalau di situ udah enggak, walaupun apa itu suaminya cakep tapi nggak pernah taat, ya. Sering marah-marah suami, ya. Sering ngomelin suami, bahkan berani sama suami, tidak taat suami. Ya, ini yang jadi bahaya sih. Jadi jadi bahaya. Maka dari itu monggo di masa ketaatan, ya, taat suami ya monggo, tapi ibunya sak gemuk anak lo. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Kemudian mengenai ini ya, saya sampaikan ya, saya sulit untuk kelompok-kelompok ya, segera mengenai masalah langsung termasuk dilancarkan, ya. Masuk saya sebagai PJP ya, pernah menjawab program PPG yang ada di daerah ya, di kelompok di desa ini ya. Ini amal sulit ya, program hukum yang ada di daerah ini, BPG yang di daerah ini amal sulit dikerjakan dengan sakpol kemampuannya ya, termasuk untuk mengontrol anak-anaknya, ya, anak putrinya di rumah atau di pengajian ya, termasuk dikontrol, termasuk pengurus-pengurus yang lain boleh mengontrol gurunya juga ya. Ini sudah ngikutin program daerah mau belum ya. Program yang sekarang ini ya, bahwasanya per 1 Juli kemarin dari BPG menyatakan untuk kelompok-kelompok bisa melaksanakan garis-garis besar dari daerah dari pusat ya. Jadi maksudnya ya kelompok-kelompok sudah bisa menjalankan program yang dipesan. Sakpol kemampuan gitu, maksudnya jangan dientahin dulu, jangan pokoknya dilaksanakan dulu lah ya, sakpol kemampuan masing-masing. Maksudnya sering-sering musyawarah untuk bisa gimana caranya bisa menjalankan garis-garis besar yang ada pusat itu yang pertama. Terus yang kedua termasuk SDS, yang sulit ya, SDS-nya itu sudah menjadi program unggulan Bekasi Timur. Yang sulit ya, SDS tetap dijalankan. Itulah komunikasi, salah satu komunikasi terhadap orang tua terhadap anak. Ya. Kelihatannya sepele, ya. Ngobrol 5 menit, 10 menit, bahkan kan cuma setengah jam aslinya. Ya. Itu bisa aslinya selambat laun Bapak Ibu semua itu bisa membentuk karakter anak sampean. Dengan disitulah untuk bisa menanamkan 29 karakter. Saya nggak hafal mas, 29 karakter apa aja. Ya. Ini perlu ditanyakan, kalau sampai nggak tanya mubaliknya. Ya. Apa saja sih ya 29? Insya Allah mubaliknya apa ya. Insya Allah jamaah pun aslinya kalau sampai mau menderes itu insya Allah udah hafal semua ya. Yang pertama itu ya apa? Trisukses generus ya. Terus 6 tabiat luhur jamaah. Kemudian rukun 6 tabiat ya termasuk ya. Kemudian yang 4 ahli keimanan. Ya. Kemudian huruf janji benar itu. Ya. Kemudian mempraktekkan bicara yang baik itu 5 syarat kerukunan ya. Kemudian 4 maqadirillah. Itu kalau sampai menderes itu udah bisa melaksanakan 29 karakter dalam jamaah, termasuk 4 roda dalam jamaah, gak bisa diajarkan ke anak-anaknya. Ini yang sulit. Yang orang tua harus tahu gimana anaknya mau bisa praktekkan mas. Orang tuanya aja gak hafal, gak ngerti. Ini jadi orang tua juga perlu belajar agar anak-anak kita ini bisa mempraktekkan 29 karakter dalam jamaah. Dan berhubung saya ini tidak jadi pengurus UPI juga ya, usaha bersama di desa kita ini aslinya ada usaha bersama yang sulit dilancarkan ya. Ini insya Allah ya sudah berjalan 7 bulan ya, 7 bulan ya. Tadi insya Allah sudah ada keuntungan. Tahun kemarin banyak kemarin, tapi kan belum tutup akhir tahun ya, mudah-mudahan bisa lebih tinggi lagi dibandingkan tahun kemarin. Jadi intinya nggak rugi, ya. Intinya nggak rugi dibandingkan yang rugi
kan gitu, kalau usaha gitu. Ya alhamdulillah ini ubi kita walaupun untung sedikit ya, tapi alhamdulillah masih untung. Nah ini yang Mas Soleh mohon kerjasamanya ya, mohon gimana caranya kelompok-kelompok ini bisa mendukung program UB desa ini. Karena apa? UB itu ya dari kita untuk kita. Ya. Maunya nanam saham doang ya, tapi nggak mau pernah belanja atau nggak pernah mau ikut berkecimpung dalam UB ya. Gimana mau dapat hanya untungnya ya. Coba kalau jamaah-jamaah ini bisa berkecimpung ya, bisa beli di UB ya, bisa memajukan UB bersama-sama ya. Nanti sahamnya apa, keuntungannya sampai dibagi banyak semua insya Allah. Nah, jadi insya Allah bisa daripada menyimpan uang di bank ya, mendingan menyimpan di UB insya Allah. Kalau jamaah itu bisa rukun, kompak ya, kerjasama yang baik, bisa memajukan UB ya, insya Allah per sahamnya insya Allah lebih banyak daripada tahun kemarin. Ya, contoh kemarin ya, umpama kita ini punya satu lembar saham aja bisa mempunyai keuntungan 5.000, 4.000 ya kalau nggak salah gitu. Satu saham aja 4.000. Umpama sampai nabung di bank, belum tentu. Sampai nabung di bank 10.000 itu mempunyai keuntungan 4.000 belum tentu. Bahkan nggak dapat apa-apa kalau di bank. Kalau sampai nanam di UB, buktinya tahun kemarin bisa mendapatkan 4.000 itu tahun kemarin. Ya. Sekarang kalau untung, ya, apalagi kalau jamaah-jamaah bisa semangat dalam belanjanya, ya, untungnya lebih banyak lagi sama seperti itu. Jadi gimana caranya, monggo nanti bisa dimusyawarahkan di kelompok-kelompok ya. Jadi gimana caranya atau di jamaah ini biar semangat dalam berbelanja di UB. Insyaallah itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya yang bisa sampaikan dari awal sampai akhir. Bila tidak berkenan, semoga Allah sebesarnya kita barokahnya. Ada tambah lagi Pak? Cukup ya. Barokahnya kita butuh doa. Alhamdulillah.